Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Video ini dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 3 dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Patriotisme yang ditoseni oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Tujuan utama dari dibuatnya video ini adalah kelompok saya berharap kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengenal lebih dalam lagi tentang apa arti dan nilai pengimplementasian dari menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Yang pertama, ada Fetty Regina dari Ilmu Hukum. Yang kedua, David Krishna dari Ilmu Komunikasi. Yang ketiga, Andi Richard dari Ilmu Hukum. Yang keempat, Dipa Fahmi dari Ilmu Hukum. Yang kelima, Khalifatul Islamiyah dari Ilmu Hukum. Yang keenam, Muhammad Azmi dari Ilmu Hukum. Yang ketujuh, Dimas Isa dari Ilmu Hukum. Yang kedelapan, Sarah Utari Tianingrum dari Ilmu Hukum. Yang kesembilan, Luciana Ayu dari Ilmu Hukum. Dan yang terakhir, Lama Sihu Tehuayo dari Ilmu Komunikasi. Langsung saja pada pembahasan tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan dan memberi kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak asasi manusia. Kerukunan juga diartikan sebagai adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, maupun golongan. Kerukunan bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram. Kerukunan antar umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerukunan antaragama juga merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong, sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Nomor 2, bagian ketiga mengenai bagi bangsa Indonesia yang sebagian substansinya adalah negara, memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama, dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai dengan moto Negara Bhinneka Tunggal Ika. Bagian keempat, jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 bahwa kedua ayat itu menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nomor 3, cara menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia sebagai berikut. A. Menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama. B.
mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama. C. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Untuk bagian 4 yaitu hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama antara lain: yang pertama, sikap toleransi yang non-diskriminasi; yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama; yang ketiga, berupaya mencegah jangan sampai muncul konflik agama atau konflik dengan latar belakang bukan agama namun kemudian ditunggangi oleh perbedaan agama sehingga menjadi konflik agama. Yang keempat, menghidupkan 3 lingkungan komunikatif masyarakat modern, yaitu lingkungan rasionalitas ilmiah, lingkungan kesamaan agama, dan lingkungan kesamaan nilai-nilai dasar. Contoh kerukunan antar umat beragama di kehidupan sehari-hari adalah menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan. Peran generasi muda Indonesia dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama, yaitu generasi muda, harus bisa berperan aktif dalam pengelolaan kemajemukan agama, sehingga kemajemukan keagamaan bukan menjadi suatu ancaman yang bisa mendisintegrasi bangsa dan negara, melainkan suatu kekayaan sosiokultural yang berfungsi integratif dan inspiratif bagi kemajuan bangsa di masa depan. Untuk dapat berperan aktif, kaum muda perlu mengedepankan nasionalisme keindonesiaan mereka sebagai warga negara Indonesia dan patriot bangsa. Nasionalisme keindonesiaan harus berada di atas primordialisme keagamaan apapun, bahkan harus menjadi pengendali dan rem bagi dorongan-dorongan primordial keagamaan dan dorongan-dorongan primordial lainnya seperti kesukuan, kedaerahan, dan kebudayaan. Demikian pemaparan materi tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama dari kelompok 3. Kurang lebihnya dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa.